Kurang lebih seperti itulah suasana yang sekarang sedang dirasakan banyak pensiunan di berbagai daerah. Penantian yang bertahun-tahun hanya jadi obrolan di warung kopi, jadi perdebatan di grup keluarga, jadi harapan yang sering muncul, lalu tenggelam lagi. Kini perlahan mulai terlihat ujungnya. Bukan lagi sekadar isu, bukan lagi sekadar janji yang samar, tapi pembahasan yang sudah masuk meja serius di level tertinggi. Pemerintah dikabarkan sedang bersiap mengetok palu peraturan pemerintah tentang pesangon, dan yang membuat kabar ini terasa berbeda bukan hanya soal pengesahannya, yang membuat banyak orang deg-degan adalah keputusan besar di baliknya. Apakah pesangon dan hak-hak pensiun akan dibayarkan sekaligus, ataukah dicairkan berdekatan dengan gaji ke-13 yang selama ini selalu menjadi momen paling ditunggu para pensiunan? Ini bukan isu kecil, ini bukan kabar setengah jalan. Pembahasan ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, DPR, dan tentu saja PT Taspen Persero sebagai penyalur hak pensiun. Mereka membicarakan kesiapan anggaran negara, kekuatan fiskal hingga teknis pencairan di lapangan. Artinya apa? Artinya yang kita bicarakan sekarang bukan angan-angan. Ini sudah masuk tahap finalisasi kebijakan. Wajar kalau di antara Bapak dan Ibu yang mendengar kabar ini masih ada rasa ragu. Mungkin ada suara kecil dalam hati yang berkata, masa kali ini benar-benar beda. Kita terlalu sering diberi harapan yang akhirnya berujung zonk. Terlalu sering mendengar kabar manis yang akhirnya hanya jadi cerita. Ada yang bertanya, bagaimana dengan pensiunan lama yang sudah belasan bahkan puluhan tahun pensiun, apakah masih dihitung? Ada yang khawatir apakah pesangon yang selama ini dicicil dengan nominal yang tidak pernah berubah itu benar-benar akan dibayar penuh? Ada pula yang penasaran apakah dana akan masuk sebelum hari besar atau justru sesudahnya? Semua pertanyaan itu sangat manusiawi. Tidak ada yang salah dengan rasa penasaran, tidak ada yang salah dengan rasa cemas. Karena yang sedang dibicarakan bukan sekadar uang, yang sedang dibicarakan adalah rasa keadilan, rasa penghargaan atas puluhan tahun pengabdian. Selama bertahun-tahun, sistem pensiun di Indonesia berjalan dengan berbagai keterbatasan. Banyak pensiunan menerima gaji bulanan dengan nominal yang segitu-segitu saja. Sementara harga kebutuhan hidup terus naik, biaya kesehatan semakin mahal, kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Pesangon yang seharusnya menjadi penopang utama di masa tua seringkali dicairkan bertahap. Ada yang menerima sedikit demi sedikit, ada yang merasa haknya seperti berhenti di tengah jalan, ada pula yang merasa nominalnya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Belum lagi soal data. Data pensiunan tersebar di banyak instansi, tidak selalu sinkron. Ada data lama yang belum diperbarui, ada rekening yang sudah tidak aktif, ada pensiunan yang pindah domisili tapi tidak pernah lapor karena bingung harus kemana. Semua ini membuat pemerintah ekstra hati-hati karena satu kesalahan kecil bisa berdampak pada jutaan orang dan mengguncang keuangan negara. Namun, justru di titik inilah perubahan besar mulai terlihat. Perubahan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal cara pandang. Isu pensiunan tidak lagi dipandang sebagai beban administratif atau sekadar angka di laporan anggaran. Ini mulai dilihat sebagai tanggung jawab moral. Negara tidak boleh lupa pada mereka yang telah puluhan tahun memberikan tenaga dan waktu. Penghargaan itu harus nyata, harus terasa, harus sampai ke tangan penerima, bukan berhenti di atas kertas. Dari sinilah muncul wacana pembayaran pesangon sekaligus. Kebijakan yang dulu dianggap terlalu berani, bahkan berisiko kini, justru dilihat sebagai bentuk keadilan. Terutama bagi pensiunan lama yang selama ini hanya menerima sedikit demi sedikit sementara kondisi kesehatan menurun dan kebutuhan hidup semakin berat. Dalam skema yang sedang dibahas, pemerintah tidak hanya melihat masa kerja dan golongan, ada faktor usia, kondisi ekonomi, dan lamanya seseorang sudah pensiun. Bahkan informasi yang beredar menyebutkan pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum pernah menerima penyesuaian signifikan masuk prioritas. Ini menunjukkan perubahan cara berpikir. Negara mulai melihat manusia di balik data, bukan sekadar nomor peserta, bukan sekadar angka di sistem, namun perlu dipahami
pahami, pembayaran sekaligus bukan berarti semua orang menerima dana di hari dan jam yang sama. Maksudnya adalah hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun tetapi dibayarkan penuh dalam satu kali pencairan sesuai hak masing-masing. Pelaksanaannya tetap bisa dibagi per tahap atau per batch agar keuangan negara tetap stabil dan proses berjalan rapi. BCH pertama kemungkinan difokuskan pada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi. Mereka yang tidak memiliki penghasilan tambahan dan hidupnya sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. BCH berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan verifikasi. Skema ini dianggap paling adil, menyentuh yang paling membutuhkan terlebih dahulu tanpa menghilangkan hak golongan lainnya. Semua pensiunan dari golongan 1 hingga 4 tetap memiliki hak. Perbedaan hanya pada nominal yang disesuaikan dengan masa kerja, pangkat terakhir, dan tunjangan. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling ditunggu, waktu pencairan. Banyak yang menyebut tanggal 15 Februari sebagai hari penentu, hari ketika peraturan pemerintah akan resmi disahkan. Namun penting untuk dipahami, hari pengesahan bukan otomatis hari pencairan. Setelah PP resmi diketok, PT Taspen membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja untuk finalisasi data. Data diverifikasi ulang, rekening dicek, status kependudukan disinkronkan. Setelah itu barulah notifikasi dikirim. Notifikasi resmi bukan dari nomor tidak jelas, bisa melalui SMS resmi, email, atau aplikasi Taspen Mobile. Karena itu penting memastikan nomor HP dan email masih aktif. Aplikasi Taspen Mobile menjadi alat utama untuk memantau status pencairan tanpa harus bolak-balik ke kantor. Soal kaitannya dengan gaji ke-13, pemerintah melihat momen tersebut sebagai waktu yang tepat untuk pencairan pesangon, atau setidaknya berdekatan. Bisa saja gaji ke-13 cair lebih dulu, pesangon menyusul, atau sebaliknya, semua tergantung kesiapan data masing-masing penerima. Jadi, jangan kaget kalau tetangga sudah menerima, sementara Bapak Ibu belum. Bisa jadi beda batch, beda verifikasi, beda kesiapan data. Ada beberapa hal yang sering menyebabkan pencairan tertunda, data kependudukan tidak sinkron, rekening tidak aktif, atau percaya pada informasi tidak resmi yang menyesatkan. Perlu ditegaskan, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara. Jika ada yang meminta uang dengan janji bisa mempercepat pencairan, itu jelas penipuan. Yang perlu dilakukan sekarang bukan menunggu dengan cemas, tetapi bersiap, perbarui data di Taspen. Pastikan rekening aktif atas nama sendiri. Siapkan dokumen yang diperlukan, dan hanya percaya pada sumber resmi. Bagi pensiunan yang sudah wafat, haknya tidak hangus. Ahli waris tetap berhak menerima. Prosesnya memang membutuhkan dokumen, tetapi disiapkan agar tidak berbelit. Bahkan ada mekanisme jemput bola ke daerah terpencil. Sekarang mari kita geser sedikit ke isu lain yang juga ramai dibicarakan. Rapel gaji pensiun 2025 dan isu kenaikan gaji 2026. Belakangan banyak beredar video, pesan berantai, bahkan tangkapan layar saldo yang disebut sebagai bukti rapel sudah cair. Informasi menyebar cepat, namun yang cepat belum tentu utuh. Rapel bukan kenaikan baru, bukan bonus. Rapel adalah selisih antara gaji pensiun yang seharusnya diterima dengan yang sudah dibayarkan sebelumnya karena ada kebijakan yang berlaku surut. Karena sifatnya selisih, besarannya berbeda-beda, bergantung pada golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja, status pensiun, dan komponen penyesuaian yang tertunda. Dua orang yang sama-sama menerima rapel belum tentu menerima nominal yang sama. Perbedaan kecil pada masa kerja atau komponen tunjangan bisa membuat angka akhir berbeda cukup jauh. Dalam sistem penyaluran massal seperti ini, Taspen menerapkan pendekatan yang disebut smart distribution. Artinya, penyaluran dilakukan bertahap untuk memastikan dana sampai ke penerima yang tepat dengan jumlah yang tepat. Kadang sebagian dana masuk lebih dulu, sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Ini sering disalahartikan sebagai pemotongan, padahal bukan. Hak tetap utuh, hanya waktunya yang dibagi. Bayangkan jika jutaan rekening diproses sekaligus tanpa verifikasi berlapis, risiko salah, transfer meningkat. Risiko dana masuk ke rekening tidak aktif melonjak. Jika terjadi kesalahan, yang dirugikan adalah penerima. Karena itu, sistem dibuat hati-hati, mungkin terasa lambat, tapi tujuannya menjaga keamanan dan akurasi. Di titik ini, banyak yang rutin mengecek saldo. Itu wajar, itu bentuk kepedulian pada hak sendiri. Namun jangan sampai
sampai pengecekan berubah menjadi sumber kecemasan. Jika belum masuk bukan berarti hak hilang, bisa jadi masih dalam tahap verifikasi, bisa jadi batch berikutnya. Yang paling berbahaya bukan keterlambatan teknis, tetapi salah tafsir. Ketika dana masuk bertahap lalu langsung disimpulkan, dipotong. Ketika nominal berbeda lalu langsung diasumsikan ada kesalahan. Padahal setiap rapel dihitung berdasarkan data individual. Sistem bekerja berdasarkan data yang tercatat. Jika data cocok, dana disalurkan. Jika ada ketidaksesuaian, sistem menahan sementara untuk dicek ulang. Karena itu penting memastikan data kepesertaan lengkap dan valid, identitas sesuai, nomor rekening aktif, status penerima jelas. Jika ada perubahan alamat atau rekening, segera perbarui melalui jalur resmi. Taspen sudah menegaskan mereka tidak pernah meminta OTP, PIN, atau kata sandi. Jika ada yang mengaku petugas dan meminta data sensitif, jangan dilayani. Bapak, Ibu, inti dari semua pembahasan ini sebenarnya satu, kepastian. Kepastian bahwa hak dibayar sesuai ketentuan. Kepastian bahwa negara hadir. Kepastian bahwa proses dibuat hati-hati agar tepat sasaran. Tanggal 15 Februari jika benar menjadi hari pengesahan PP itu adalah awal proses administratif bukan akhir, bukan langsung hari pencairan. Setelah itu ada verifikasi, sinkronisasi, notifikasi baru pencairan. Jadi jangan terbalik memahaminya puluhan tahun. Bapak dan Ibu telah mengabdi disiplin taat atur menjalankan tugas negara dengan tanggung jawab. Sekarang negara berusaha menunaikan kewajibannya, mungkin tidak instan, mungkin tidak sempurna, tapi langkah ini sudah masuk tahap nyata. Yang penting sekarang adalah bersiap dengan tenang, pastikan data benar, pastikan rekening aktif, pastikan komunikasi terbuka, dan jaga diri dari penipuan. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan hanya angka di rekening, yang kita cari adalah rasa aman, rasa dihargai, rasa bahwa pengabdian panjang itu tidak dilupakan. Dan ini baru awal pembahasan. Masih ada detail penting yang perlu kita kupas lebih dalam agar tidak ada lagi ruang untuk salah paham atau kegelisahan yang tidak perlu. Untuk sekarang, pegang satu hal ini erat-erat, hak tidak hilang. Proses sedang berjalan dan kepastian sedang dibangun. Bapak, Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan ini dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Karena setelah memahami gambaran besarnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin hati panas dingin, bagian yang sering memicu bisik-bisik, bagian yang gampang sekali menimbulkan salah paham. Soal nominal, soal kenapa beda-beda, soal kenapa ada yang sudah masuk sementara yang lain masih menunggu. Biasanya skenarionya begini, ada satu orang bilang, saya sudah terima rapel sekian juta. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Yang mendengar langsung cek saldo, yang belum dapat langsung gelisah, yang nominalnya berbeda langsung bertanya-tanya, kenapa punya saya tidak sebesar itu? Perasaan itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan rasa penasaran, tidak ada yang salah dengan rasa membandingkan. Tapi yang sering jadi masalah adalah kesimpulan yang terlalu cepat. Mari kita luruskan pelan-pelan. Rapel gaji pensiun 2025 bukan angka yang disamaatakan. Rapel adalah selisih-selisih antara hak yang seharusnya diterima setelah ada kebijakan penyesuaian dengan yang sudah dibayarkan sebelumnya. Karena sifatnya selisih, maka otomatis bergantung pada data masing-masing penerima. Coba bayangkan dua orang pensiun di tahun yang berbeda, masa kerja berbeda, golongan terakhir berbeda, tunjangan yang menjadi dasar perhitungan juga berbeda. Maka ketika ada penyesuaian yang berlaku surut, selisihnya pun pasti berbeda. Bukan karena ada yang diistimewakan, bukan karena ada yang diprioritaskan, tapi karena dasar perhitungannya memang berbeda sejak awal. Seringki orang hanya melihat angka akhir, tidak melihat proses perhitungannya. Padahal proses itu yang menentukan hasil perhitungan rapel biasanya mempertimbangkan beberapa komponen penting. Golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja yang diakui, status pensiun, apakah pensiun penuh, pensiun karena kecacatan, atau pensiun ahli waris, komponen tunjangan yang menjadi bagian dari perhitungan. Semua variabel itu digabungkan dalam sistem perhitungan. Satu variabel saja berbeda, hasilnya bisa berubah cukup signifikan. Jadi ketika mendengar orang lain menerima nominal lebih besar, jangan langsung menyimpulkan ada kesalahan pada
hak sendiri. Bisa jadi masa kerjanya lebih panjang, bisa jadi golongannya lebih tinggi, bisa jadi komponen tunjangannya berbeda. Sekarang kita masuk pada kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Dana masuk bertahap, lalu dianggap dipotong. Dalam skema smart distribution, penyaluran bisa dilakukan dalam 2 tahap atau lebih. Sebagian dana masuk terlebih dahulu, sisanya menyusul setelah verifikasi akhir selesai. Dari luar terlihat seperti hanya menerima sebagian, padahal itu baru tahap pertama. Hak tetap utuh, jumlahnya tidak berkurang. Yang dibagi adalah waktu penyaluran, bukan nilai hak. Kenapa harus begitu? Karena sistem pembayaran massal berskala nasional tidak bisa dilakukan sembarangan. Jutaan rekening diproses dalam waktu hampir bersamaan. Jika dipaksakan serentak tanpa verifikasi berlapis, risiko kesalahan meningkat drastis. Kesalahan transfer bukan hal sepele. Dana masuk ke rekening yang sudah tidak aktif. Bisa terjadi duplikasi pembayaran, bisa ada data yang tidak sinkron. Dan ketika kesalahan terjadi, proses koreksi bisa memakan waktu lebih lama daripada proses verifikasi awal yang hati-hati. Disinilah pentingnya memahami perbedaan antara kepastian hak dan teknis penyaluran. Kepastian hak berarti negara menjamin hak pensiun dan rapel dibayarkan sesuai ketentuan. Tidak ada penghapusan, tidak ada pengurangan sepihak, tidak ada pembatalan. Teknis penyaluran adalah bagaimana dana itu sampai ke rekening masing-masing dengan aman dan tepat. Di tahap ini ada verifikasi, sinkronisasi data, dan pengaturan batch. Seringki yang membuat hati tidak tenang bukan karena hak hilang, tapi karena tidak memahami prosesnya. Sekarang kita bicara soal waktu pencairan yang berbeda antar penerima, ada yang sudah menerima, ada yang belum. Apakah itu berarti ada perlakuan berbeda? Tidak. Dalam sistem smart distribution, penyaluran diatur berdasarkan kesiapan data dan kesiapan sistem di masing-masing wilayah. Ada daerah yang datanya sudah rapi dan sinkron, ada yang masih perlu pembaruan, ada rekening yang aktif dan valid, ada yang perlu pengecekan ulang. Jika data lengkap dan tidak ada masalah, sistem otomatis memproses lebih cepat. Jika ada ketidaksesuaian kecil saja, sistem menahan sementara untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Penahanan ini bukan berarti hak dibatalkan. Justru ini bentuk perlindungan agar dana tidak salah sasaran. Bayangkan jika dana masuk ke rekening lama yang sudah ditutup atau masuk ke rekening yang bukan lagi atas nama penerima, proses pengembalian dan koreksi akan jauh lebih rumit. Karena itu, jika sampai hari ini belum menerima, sementara orang lain sudah, jangan langsung berpikir negatif. Bisa jadi hanya soal urutan verifikasi. Sekarang kita masuk ke isu besar lainnya yang beredar bersamaan soal peraturan pemerintah pesangon yang disebut-sebut akan diketok tanggal 15 Februari. Banyak yang mengira tanggal itu adalah tanggal uang masuk. Nah, ini perlu diluruskan. Tanggal pengesahan adalah awal proses hukum yang mengikat. Setelah PP disahkan, barulah proses administratif dimulai secara resmi. Ada tahap penyusunan petunjuk teknis, ada tahap sinkronisasi data, ada tahap notifikasi kepada penerima. Setelah itu baru pencairan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan. Jadi jika tanggal 15 Februari benar menjadi hari pengesahan, itu adalah hari dimulainya proses resmi, bukan hari akhir. Disinilah pentingnya kesabaran yang aktif, bukan pasrah, bukan cemas berlebihan, tapi aktif memastikan data benar, komunikasi terbuka, dan informasi yang diikuti adalah informasi resmi. Sekarang kita bicara soal hal yang sering tidak disadari, tapi sangat menentukan validitas data. Sistem Taspen bekerja berdasarkan data yang tercatat. Jika data kepesertaan sesuai, nomor rekening aktif, identitas cocok, maka dana disalurkan otomatis. Jika ada perbedaan kecil saja antara data kependudukan dan data kepesertaan, sistem bisa menahan sementara untuk verifikasi manual. Data yang perlu diperhatikan antara lain nama sesuai KTP, nomor induk kependudukan, nomor rekening atas nama sendiri, dan status penerima yang masih aktif. Kadang, masalah sederhana seperti perbedaan ejaan nama bisa menyebabkan proses tertahan bukan karena hak tidak diakui, tapi karena sistem perlu memastikan penerima benar-benar orang yang berhak. Karena itu penting memastikan data selalu diperbarui melalui jalur resmi. Jangan menunggu sampai ada masalah baru panik. Di sisi lain, musim pencairan seperti ini sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.
Ada yang mengaku petugas, ada yang menawarkan bantuan percepatan, ada yang meminta data pribadi dengan alasan verifikasi, bahkan ada yang meminta OTP atau PIN dengan dalih membantu proses pencairan. Ini harus tegas ditolak. Taspen tidak pernah meminta OTP, PIN atau kata sandi. Tidak ada jalur cepat berbayar. Tidak ada perantara resmi selain kanal yang sudah ditentukan. Jika ada yang menghubungi dan meminta data sensitif, hentikan komunikasi. Jangan beri informasi apapun. Sekarang mari kita kembali ke hal yang lebih penting dari sekadar angka dan tanggal, yaitu rasa aman. Banyak pensiunan yang sebenarnya bukan hanya menunggu dana masuk, tapi menunggu kepastian. Kepastian bahwa negara tidak lupa. Kepastian bahwa pengabdian panjang dihargai. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2026 yang sedang dibahas pun seringkali dipahami keliru. Banyak judul menyebut angka besar dan bulan tertentu, padahal kebijakan berbeda dengan pelaksanaan. Sebuah kebijakan bisa diumumkan lebih dulu, tapi implementasinya membutuhkan tahap administratif dan teknis. Tidak semua bisa berlaku dalam semalam. Karena itu penting memisahkan antara pengumuman kebijakan dan realisasi di lapangan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat ini dari sudut yang lebih luas. Puluhan tahun Bapak dan Ibu bekerja dengan disiplin mengikuti aturan, menjalankan tugas negara tanpa banyak sorotan. Kini ketika masa purna tugas datang, yang dibutuhkan bukan hanya uang, tapi rasa dihormati. Langkah pemerintah menyiapkan PP pesangon dan memastikan rapel dibayarkan sesuai ketentuan adalah bagian dari upaya itu. Mungkin tidak sempurna, mungkin tidak secepat yang diharapkan, tapi arah kebijakannya terlihat jelas. Hak tidak dihapus, hak tidak dikurangi. Mekanisme dibuat hati-hati agar tepat sasaran. Kalau nanti dana masuk, ada satu pesan penting yang sering terlupakan. Dana besar tanpa perencanaan bisa menjadi sumber masalah baru ketika nominal terlihat besar. Godaan juga besar. Tawaran investasi datang, ajakan usaha muncul, pinjaman keluarga berdatangan tanpa perencanaan yang matang. Dana yang seharusnya menjadi penopang jangka panjang bisa habis dalam waktu singkat. Karena itu gunakan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan utama, sisihkan untuk kesehatan, simpan cadangan untuk keadaan darurat. Jika ingin berinvestasi, pastikan legalitasnya jelas. Negara berusaha menunaikan kewajibannya, tapi tanggung jawab mengelola dana tetap ada di tangan masing-masing. Dan untuk pensiunan yang sudah wafat, perlu ditegaskan kembali hak tidak hangus ahli waris, tetap berhak menerima sesuai ketentuan. Proses memang memerlukan dokumen, tapi mekanisme disiapkan agar tidak berbelit. Keluarga yang berhak jangan ragu mengurus melalui jalur resmi. Jangan menunda karena takut ribet. Jangan percaya pada orang yang menawarkan bantuan tidak resmi. Di akhir bagian ini saya ingin menekankan satu hal penting. Jangan biarkan hati digoyang-goyang oleh rumor. Boleh berharap tapi tetap berpijak pada informasi resmi. Boleh cek saldo, tapi jangan sampai jadi beban pikiran setiap jam. Boleh bertanya, tapi bertanyalah ke kanal yang benar. Proses ini melibatkan jutaan penerima. Tidak mungkin semua berjalan dalam satu detik yang sama. Tapi arah kebijakan sudah jelas, finalisasi sudah di tahap akhir. Sistem penyaluran dibuat dengan kehati-hatian. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesiapan dan ketenangan. Kita masih akan masuk lebih dalam lagi pada detail teknis, skenario pencairan, serta apa saja kemungkinan yang bisa terjadi setelah PP resmi disahkan. Karena memahami skenario lebih awal, membuat hati lebih siap. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang mungkin paling penting dari semuanya. Karena di titik ini bukan lagi soal kabar, bukan lagi soal isu, tapi soal kesiapan mental, kesiapan data, dan kesiapan menghadapi apapun skenario yang terjadi setelah peraturan pemerintah benar-benar resmi disahkan. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang jujur. Kalau besok PP benar-benar diketok, apa yang sebenarnya akan terjadi? Banyak orang membayangkan seolah-olah begitu palu diketuk, besok paginya rekening langsung berbunyi. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Pengesahan PP adalah dasar hukum. Itu seperti pintu yang dibuka. Tapi setelah pintu dibuka, masih ada lorong yang harus dilewati sebelum sampai ke ruang utama, yaitu pencairan. Begitu PP resmi, tahap pertama yang berjalan adalah administrasi internal, penyusunan petunjuk teknis, sinkronisasi antar instansi, finalisasi daftar penerima berdasarkan data terbaru. Tuh, ini bukan pekerjaan kecil, ini menyangkut jutaan nama.
Di tahap ini biasanya yang dilakukan adalah verifikasi berlapis. Data dari Taspen disandingkan dengan data kependudukan, rekening dicek aktif atau tidak, status penerima dipastikan. Jika ada ketidaksesuaian kecil saja, sistem bisa menahan sementara sampai jelas. Kenapa harus sedetail itu? Karena satu kesalahan bisa berdampak panjang. Jika dana masuk ke rekening yang salah, proses koreksi bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Itu jauh lebih melelahkan daripada menunggu beberapa hari untuk verifikasi yang rapi. Jadi kalau nanti setelah tanggal pengesahan belum ada dana masuk, jangan langsung panik. Ingat urutannya, PP disahkan, administrasi berjalan, notifikasi dikirim, baru pencairan dilakukan sesuai jadwal batch. Sekarang mari kita bahas skenario yang mungkin terjadi setelah PP resmi. Skenario pertama, pencairan dilakukan bertahap berdasarkan prioritas. Pensiunan yang paling rentan secara ekonomi diproses lebih dulu. Mereka yang sepenuhnya bergantung pada dana pensiun tanpa penghasilan tambahan. Ini sejalan dengan semangat keadilan sosial yang paling membutuhkan disentuh lebih dulu. Skenario kedua, pencairan dilakukan hampir bersamaan dengan momen gaji ke-13. Kenapa momen ini sering disebut? Karena secara sistem pembayaran jadwal gaji ke-13 sudah memiliki infrastruktur distribusi massal yang siap. Jadi secara teknis lebih mudah disandingkan, namun perlu dipahami berdekatan bukan berarti bersamaan persis di hari yang sama. Bisa saja gaji ke-13 masuk lebih dulu, pesangon menyusul beberapa hari kemudian atau sebaliknya. Semua tergantung kesiapan data dan sistem. Skenario ketiga, sebagian dana masuk lebih dulu sebagai tahap awal, lalu sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Ini yang sering disalahartikan sebagai pemotongan, padahal bukan dipotong, hanya dibagi waktu penyalurannya. Karena itu penting sekali mengontrol ekspektasi. Jangan membangun bayangan yang terlalu spesifik tentang tanggal dan jam. Pegang prinsipnya saja. Hak dijamin, mekanisme berjalan, proses butuh waktu. Sekarang kita masuk ke hal yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan kesiapan pribadi. Banyak orang fokus menunggu dana masuk, tapi lupa memastikan fondasinya kuat. Fondasi itu apa? Data yang benar, rekening yang aktif, kontak yang bisa dihubungi, pisahkan kebutuhan mendesak dan keinginan, prioritaskan kesehatan, siapkan dana darurat. Jika ingin membantu keluarga, atur dengan perhitungan agar tidak mengganggu kebutuhan sendiri. Karena pada akhirnya masa pensiun adalah tentang menjaga kualitas hidup, tentang memastikan hari-hari berjalan dengan martabat dan rasa aman. Sekarang mari kita kembali ke inti besar pembahasan ini, kepastian. Yang sedang dibangun adalah kepastian. Kepastian bahwa hak tidak hilang, kepastian bahwa proses punya dasar hukum yang kuat, kepastian bahwa mekanisme dirancang agar aman. Tanggal pengesahan bukan akhir, itu awal dari eksekusi kebijakan yang selama ini dinanti. Jika nanti dalam proses ada perbedaan waktu pencairan, jangan jadikan itu alasan untuk panik. Jika nominal berbeda dengan orang lain, jangan jadikan itu sumber kecurigaan. Pegang satu hal, sistem menghitung berdasarkan data masing-masing. Dan jika sampai tahap akhir ternyata ada ketidaksesuaian, gunakan jalur resmi untuk klarifikasi. Bertanya bukan berarti menuntut lebih, bertanya adalah memastikan hak sendiri. Di masa seperti ini, informasi akan terus beredar. Ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang murni rumor. Tugas kita adalah menyaring, pegang sumber resmi, hindari menyebarkan kabar yang belum jelas. Jangan ikut memanaskan suasana dengan asumsi, karena ketenangan kolektif jauh lebih kuat daripada kepanikan kolektif. Bapak, Ibu, puluhan tahun sudah diberikan untuk negara. Sekarang negara berusaha membalas dengan mekanisme yang lebih jelas dan lebih adil. Mungkin jalannya tidak selalu lurus, mungkin ada jeda, tapi arah besarnya terlihat. Jangan biarkan 1-2 hari penundaan menghapus keyakinan bahwa proses ini sedang berjalan. Jangan biarkan perbedaan angka merusak rasa syukur atas apa yang diterima. Yang terpenting, jaga kesehatan, jaga pikiran, tetap tenang. Karena dana sebesar apapun tidak akan berarti jika kesehatan terganggu oleh stres dan kecemasan. Semoga proses ini dilancarkan, dijauhkan dari kesalahan, dijauhkan dari penipuan, dan ketika hak benar-benar sampai ke tangan Bapak dan Ibu, semoga membawa keberkahan, membuat hidup lebih aman, lebih bermartabat, lebih tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.